Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina. Saya dari Universitas Timi Samarinda. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang dampak kenaikan upah minimum terhadap UMKM. Ini pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama, strategi mana yang paling efisien? Menurut grafik yang saya tunjukkan di atas ini, dari sisi laba bersih, menaikkan harga 5% adalah yang paling menguntungkan. Naikkan laba 5% itu bisa sampai 14,45 juta. Karena naikkan harga 5% tetap itu 15 pekerja. Revenue itu 105 juta rupiah dikali 1,05 itu sama dengan 110 juta 250 ribu rupiah. Total biaya tetap itu 95 juta 800 ribu rupiah, sehingga laba 110 juta 200 ribu rupiah dikurang 95 juta 800 ribu rupiah sama dengan 14 juta 450 ribu rupiah. Namun efisiensi bukan hanya melihat laba, perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang, penurunan permintaan karena harga naik, citra usaha, daya saing, dan kemampuan pelanggan membayar. Jika bisnis berada di pasar sensitif harga, kenaikan 5% mungkin menurunkan value penjualan hingga permintaan relatif insulatif, menaikkan harga lebih aman. Pertanyaan yang kedua, apa dampak kenaikan upah terhadap jumlah tenaga kerja? Kenaikan upah membiayai total produksi jika modal pendapatan tidak berubah, sesuai menghargai dua pilihan umum. Kenaikan harga kedua menurunkan jumlah tenaga kerja dan mengurangi biaya variabel lain. Gambar menunjukkan usaha mempertimbangkan PHK mengurangi dua pekerja. Hal ini umum terjadi bila usaha ingin mempertahankan margin. Namun, PHK bisa mengurangi kapasitas dan kualitas layanan dan dapat menurunkan pendapat jika volume produksi penjualan turun. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara upah dan produktivitas? Secara teori, kenaikan upah bisa mendorong produktivitas, yaitu motivasi, retensi staf, pengurangan turnover. Tetapi untuk UMKM yang marginnya kecil, efek ini mungkin tidak langsung menutupi kenaikan biaya. Jika pemilik menginvestasikan kenaikan biaya ke pelatihan dan peralatan hingga produktivitas bekerja naik, maka kenaikan upah dapat menjadi berkelanjutan. Tanpa investasi itu, kenaikan upah cenderung menekan laba. Kita lanjut pertanyaan keempat. Bagaimana efeknya terhadap inflasi dan daya beli? Dampak terhadap inflasi ketika UMKM naik, banyak usaha menaikkan harga dan menutup biaya produksi. Ini meningkatkan harga barang dan jasa, menyebabkan inflasi, dorongan biaya, cost push inflation. Pada strategi kedua, naikkan harga 5%. Ini contoh nyata bagaimana kenaikan upah mendorong kenaikan harga. Dampak terhadap daya beli, kenaikan upah meningkatkan daya beli pekerja sehingga konsumsi naik. Namun jika inflasi lebih cepat daripada kenaikan upah, kenaikan daya beli menjadi lebih efektif, barang lebih mahal dan kemampuan membeli turun kembali. Kesimpulannya, kenaikan UMPM dapat meningkatkan daya beli tapi juga memicu inflasi. Keseimbangan keduanya menentukan apakah masyarakat benar-benar lebih sejahtera. Itu saja dari beberapa pertanyaan yang ada saya jelaskan tadi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.